ada lah orang curang itu ada. Aduh gitu. Mending aduh cuma Babinya nggak ngomong aduh. nggak ngerasa apa-apa juga dia. Gitu ya. Betul. Tapi ya repot juga kalau teman mau dibacok lu diem aja gitu kan. Ya itu ya paling kita bantuin dia cuma ya jangan Kecuali ngeluarin gitu. pistol lu kecuali pada saat lu Bacok ngebantuin. gua aja. Pas mau dibacok baru gini. Ngocok mas, ngocok terus. Mainan lah ya? Iya mainan. Biar enak ya. Tinggal diminyakin aja, pakai minyak khusus pelumas airsoft ada. Ya terutama di bagian yang besi ketemu besi, yang sering bergesekan. Ya nih, kokangan ini ya. Nah, ini kan bisa kita kalau mau dibuka. Oh iya benar. Nggak gua tekan nggak bisa. Iya nggak bisa. Oh ini dibongkar ya? Gampang bongkar. Ya kurang lebih kayak Coba bongkar ya. aslinya pun juga kurang lebih cara bongkar kayak gini. Nah, ini mainan. Jadi isinya seperti ini mainan. Dia paling yang dilumasin ya bagian-bagian yang besi ketemu besi, Itu yang per sering ya? gesekan. Nah, ini kan per untuk recoil spring namanya. Ada lomba ngerakit nggak sih? Lomba ngerakit pernah ada yang bikin, cuma abis itu nggak pernah ada lagi. Lomba upgrade juga pernah, cantik-cantikan body, ya istilahnya kayak kontes mobil lah. Kayak kontes mobil, kayak kontes motor ya, ada modifikasinya. Iya, kontes modifikasi. Emang ini bisa di-upgrade? Yang di-upgrade apanya? Mesin? Yang pasti jeroannya, pernya diganti, partsnya diganti. Nah itu nanti kalau misalnya diganti-ganti gitu kan nanti kan bisa lebih enak buat dipakai tanding. Ini kalau mau udahan gini gue taruh gitu. Kokang dulu terus kunci gitu ya. Yang penting kalau mau disimpan pastiin hammer, ini kan bagiannya namanya hammer nih. Nah hammer dalam keadaan turun berarti sudah dalam keadaan tidak terkokang atau tidak ready. Ya udah cukup. Oh nggak perlu di lock. Di Nggak lock. ngaruh ya? Nah sebenarnya kalau misalnya lock itu ya nggak akan ngaruh karena kan dia sebenarnya juga bukan dalam posisi siap nembak ini untuk pistol jenis ini. Karena ada pistol jenis lain yang dalam kondisi begini pun dia siap nembak. Oh ya? Ada namanya pistol double action, jenisnya double action. Oke. Itu pistol yang jenisnya Sig Sauer P226, P229 atau yang lain-lain. Itu tanpa hammernya naik gini dia ditarik gini ya bisa ngejedor. Mantik ya? Jedek. Iya, dia nanti turun ke belakang gitu baru jedor. Nanti setelah itu tapi tembakan kedua dan berikutnya dia posisi hammernya pasti begini. Oh gitu? Nah, Otomatis? tapi awalnya dia dari turun bisa dipakai tembak. Otomatis tuh ke belakang nih? Itu memang sistemnya seperti itu. Wih. Ini laki bener nih hobi ya. Seru ya. Ini magazine ini isi berapa ya untuk yang high cap Kalau yang jenis airsoft itu satu magazin tuh bisa diisi 20-an kali ya, 20-an lah. Cuma kan kalau di pertandingan ada batas maksimal. Nah, kalau misalnya mau dimaksimalin atau mau dipenuhin sih 20-an paling. 20-an. 20-an, 25-an kali ya. Gue lupa, jarang-jarang ngisi penuh. Selalu ikut tanding, jadi kan ada batas maksimal. Gua tuh penasarannya gini, Bro. Lu kan wasit ya? Ya. Ya kita kenal di Indonesia lah ya. Kayak wasit bola. Oke. Suka jadi, maaf ya, suka jadi sasaran amukan. Oke. Lu ada juga nggak sih? Lu kan wasit nih. Iya, Ini- iya. Ini ya, kita bahas profesi lu. Iya. Bukan profesi sih ya. Ya profesi Ya ya. profesi. Ya profesi Karena, ya. Sebenarnya karena ada- ya kita profesional. Kita bekerja secara profesional. Jadi wasit secara profesional juga. Ada jalurnya, ada caranya. Ya kita profesional dan bisa dibilang profesi. Nah kalau untuk wasit di Indonesia itu untuk kegiatan menembak, alhamdulillah kondisinya dari olahraga menembak ini sendiri itu nggak yang ruwet atau banyak kecurangan atau gimana. Ada lah orang curang itu ada. Cuma nggak sampai akhirnya curang itu menjadi hal yang umum, wasit akhirnya bisa dibayar. Oh nggak, kita punya istilahnya kita punya ini ya, kita punya kita punya integritas untuk tidak melakukan hal itu. Karena gini. Tapi kalau dimarahin sering. Dimarahin ya pernah lah sekali dua kali kita debat di lapangan karena mungkin pada saat lagi nembak ya kan mungkin si petembak itu nggak sadar melakukan kesalahan yang membuat dirinya didiskualifikasi. Itu sampai diskualifikasi langsung. Diskualifikasi apabila terjadi pelanggaran safety didiskualifikasi. Safety-nya maksudnya yang tadi 180 derajat. Ya misalnya 180 dia udah ngelewatin gitu kan dari arah 180 derajatnya kita stop.
kita sampaikan, mohon maaf, Anda didiskualifikasi karena begini. Dia kan nggak nerima. Ya yang namanya orang lagi kepacu adrenalin dong. Kan nggak sadar kan pistol ngarah kemana kan. Dia lagi ngeliatin mana, pistol ngarah kemana dia nggak sadar. Ya ada lah sekali dua kali kita debat. Ya cuma kan selama kita bisa buktikan Ada bahwa... rekaman video nggak sih? Nggak ada. Rekaman video tuh ada. Mungkin dari satu penonton atau dari temennya yang lagi nembak itu dia ngevideoin gitu kan. Cuma memang di tembak reaksi airsoft ini video itu tidak bisa dijadikan patokan atau acuan utama untuk wasit itu memutuskan dia DQ atau tidak, diskualifikasi atau tidak. Tapi kan itu bukti nyata ya? Memang bukti nyata. Sekali-sekali ya, gue udah lama gak debat sama lu. Memang bukti nyata benar, cuma balik lagi, point of view-nya kan pasti dia di belakang area kan. Nggak bisa ngelihat dengan jelas dan dibuktikan dengan jelas bahwa ini mengarah ke arah yang aman atau tidak. Sedangkan wasit... Karena bukan dari samping ya? Wasit itu misalnya gini, ini kan di depan sana area nembak nih, ini kan di depan sana area nembak gitu ya. Gue lagi lomba. Terus target di arah sana, ya kan dia lagi lari-lari, yang video kan di area belakang sini pasti. Jadi kita nggak bisa membuat video itu menjadi acuan utama bahwa itu jadi didiskualifikasi apa enggak. Bisa dijadikan pertimbangan boleh, cuma jadikan patokan utama nggak bisa, karena kan tetap yang ngelihat di dalam itu secara jelas wasit. Tapi gitu. mata manusia kan bisa aja meleset. Memang justru itu biasanya setiap wasit itu pasti akan selalu dibekali pada saat lagi sertifikasi atau lagi ngobrol-ngobrol atau lagi briefing di awal. Pasti selalu dibilangin bahwa kalau lu nggak yakin 110% bahwa terjadi pelanggaran, jangan diberhentiin. Oh iya. Nah, ya kalau misalnya tipis itu dilatih. Ini misalnya 180 di sini nih ya. Tipis gitu misalnya. Jangan lalu berhentiin gitu loh. Tipis banget soal walaupun tipis ya. Apalagi dalam keadaan adrenalin dia lagi. Iya, jadi ya sudah lah ya gitu. Kecuali kalau misalnya emang bener-bener nih pistolnya dia nih diarahin ke belakang begini, nah itu ya udah lo mohon maaf mau gimana lagi gitu kan. Konyol. Cuma kalau misalnya udah tipis-tipis cuma dan lu nggak yakin nih kena nggak ya, ya udahlah gitu loh maksudnya. Ya kita ngerti teman-teman wasit itu kan juga manusia, mata ada keterbatasannya, feeling ada keterbatasannya. Jadi ya kita juga harus pahami makanya kenapa wasit itu minimal harus 3 kali nembak di pertandingan nasional atau pertandingan level 2. Kalau tadi gue jelasin masalah level tadi. Dia harus bermain dulu untuk merasakan karena dia harus punya feel menjadi seorang petembak itu gimana gitu kan. Ya kan lu juga pernah nembak. Jadi tahu untuk memberikan gitu batas toleransinya sejauh mana gitu kan. Ya. Benar. Jadi pada saat dia menjadi seorang wasit ya dia objektif bahwa karena dia juga pernah jadi seorang petembak juga kan. Oke. Ini menarik ya. Seru. Hobi yang laki banget walaupun cewek juga ternyata banyak banget gitu kan. Jadi ini hobi semua gender. Ya. Hobi semua gender tapi memang didominasi oleh mayoritas laki-laki ya. Karena cukup ngangkat adrenalin nih terutama yang untuk apa tadi? Skirmish gitu kan. Nah, ngomongin soal hobi ini nggak akan lepas jauh dari gimana bisnis di dalam hobi ini karena dulu gue sempat ikut sekolah kepabeanan. Gue lupa tahunnya, itu kurang lebih 2010-an. Itu cuman karena temen gue itu importir airsoft. Temen gue importir dulu, dia punya toko di STC. Oke. Dia ngimport dari China apa segala macam. Gue lagi butuh orang kepabeanan nih, cuman gue males. Lu mau nggak berangkat? Suruh sekolah, Pak. Walaupun tidak lulus akhirnya. Susah, Pak. Nggak lulus. Susah, Pak. Berapa lama sih itu sekolah gituan? Kursus begitu 3 bulanan, Pak. Jadi istilahnya kursus tuh ya? Kursus kepabeanan. Ada itu di Pisangan, Pak, dekat rumah Andit. Iya. Di Pisangan. And then gue ikut lah selama 3 bulan. Memang tingkat kesulitannya tinggi. Dalam arti gue cerita sedikit lah. Ketika yang gue dengar di Bea Cukai itu sudah penginputan, misalnya airsoft high kappa ini ya dengan spesifikasi ini masuknya kemana untuk menghitung cukai dan sebagainya. Iya. Tapi ketika gue ujian saya buka bukunya masih ada sih. Dari pasal-pasalnya kita harus hafal. Kalau hafalan pasal aman, Pak. Iya. Pas bagian esai itu yang nilainya paling gede tuh
Lu udah ngisi selembar full, 2 lembar full bahkan untuk hitung-hitungan cukai dan lain sebagainya. Iya. Kalau salah klasifikasi di awal menentukan, Dia pasti salah belakangnya dong. semuanya Pak. Karena perhitungan angkanya kan, Iya. standarnya berapa. Sedangkan kan kalau aslinya katanya itu sudah by komputer, lah, gitu tinggal kan, masukin harusnya. produk apa, data semua sudah ada gitu kan. Udah keluar angkanya semua gitu kan. Nah, itu susah tuh Pak, itu yang bikin gua nggak lulus. Tapi balik lagi Pak, that's business. Ya. Bisnis ya lu kan sama gue sama-sama orang bisnis. Gue pengen tahu nih Pak, bisnis di dunia airsoft ini seberapa gede dan bagaimana peluangnya di Indonesia sih? Bisnis ya, kalau misalnya kita ngeliat bisnis, paling ya bisnis yang bisa dibisniskan jualan unit atau jualan mainannya sendiri. Pasti. Jualan mainan itu, tapi sekarang sudah diregulasi sama negara itu untuk khusus sama orang-orang yang punya surat izin impor. Oke. Surat izin impor mainan ini. Nah makanya walaupun ada beberapa yang jual itu juga nggak punya surat izin impor, cuma itu nggak kita bahas lah ya. Itu di luar. Itu ngeri Pak. Itu terserah deh gitu kan gimana. Itu kan bukan tepi lagi Pak. Itu jurang Pak. Ini urusannya beginian Pak. Soalnya ya, terserah lah. Ada yang bisa masukin, cuma gua nggak ngerti jalannya gimana. Cuma yang pasti yang jual resmi itu punya surat izin impor itu untuk jualan unit. Ini bisnis. Terus habis itu untuk yang kedua bisnis spare part. Ya, Bisnis spare partnya, ya. kalau rusak-rusak atau mungkin ada orang-orang yang mau upgrade untuk pertandingan atau mungkin mau Tadi ada lombanya bahkan ya di modifikasi Iya, ya. ada lomba modifikasi. Terus habis itu sama jualan consumable. Consumable-nya itu kan berarti kan gas sama peluru sama BB-nya kan. Jualan itu juga bisa. Atau jasa servis, jasa upgrade. Nah, cuma jasa servis sama upgrade ini kan juga gue lihat kalau mau dibisnisin itu memang bisnis yang sempit atau tertutup dalam arti gini, orang kan biasanya nge-upgrade itu kan ke orang yang mereka percaya sama orang yang biasa. Ya emang udah satu tongkrongan atau bahkan satu klub lah ya. Benar. Jadi ya terbatas lah itulah, terbatas. Networkingnya di situ. Jadi terbatas, nggak segede-gede amat di Indonesia. Iya. Lu nggak tertarik pengen bisnis gini? Ya gue sih tertarik pengen bisnis di dunia airsoft atau di dunia menembak ini, cuma Jadi dengan akses yang lu punya sekarang, ya dengan lu diperbakin juga kan? Diperbakin, ya karena kita di bawah klub, berada di dalam klub Jagunsa atau klub yang resmi di bawah Perbakin, ya secara nggak langsung ya gue under Perbakin, secara tidak langsung ya. Oh, secara tidak langsung. Bukan memang resmi lo orang Perbakin. Kalau resmi orang Perbakin ya harus punya KTA Perbakin. Lu nggak ada? Belum punya. Why? Karena Kenapa KTA Perbakin ya harus ikut sertifikasi lah. Ada ada KTA TR tembak reaksi, ada KTA TS tembak sasaran, sama tembak berburu. Nah itu kan ada ini istilah ada penatarannya. Berburu juga ada izinnya. Maksud gue sampai sejauh itu. Ada berburu itu ada izinnya. Lo harus punya apa? Tapi untuk masalah dunia berburu gue nggak banyak ngerti. Karena yang sejauh gue tahu ya tembak berburu ada sertifikasinya sendiri. Sempet gue diajak bokape kan dulu zaman gue ngedosen tuh. Gue deket sama mahasiswa gue kan, suka main, suka nongkrong, jadi kadang-kadang ya orang tuanya nitipin, Pak nitip, jadi penitipan anak juga. Penitipan anak. Cuman saya nggak buka jasanya, penitipan anak. Ya mahasiswa Pak, Iya, PR banget iya, nitipinnya, iya. ya kan. Nah, bapaknya tuh ada yang hobi berburu. Pak Rifki, ikut yuk, kata dia gitu ya. Berburu. Capek Pak. Kemana waktu itu lu? Wah, macam-macam Pak, daerah Jonggol. Hutan Pak, yang dia buru kan babi hutan. Iya, biasanya babi hutan. Ya, dan itu kan gua nggak tahu ya perlindungannya seperti apa, soal apakah ada atau tidak. Tapi kan itu tergolong hama. Untuk di beberapa tempat tertentu ya. Jadi memang dia yang urus lah, gua nggak tahu menahu. Lu cuma ikut kan? Ya, gua cuma ikut, seru-seruan Pak, dengan ya perlengkapan ala-ala kalau kita naik gunung aja, maksudnya sepatu yang sederhana gitu kan. Gua nggak yang berlebihan lah. Karena naik mobil dengan warga sekitar. Iya. Ya kan kalau babinya ini ya kita kasih ke mereka mau olah kayak, mereka mau masak kayak, udah serah gitu kan. Tapi ya memang capek Pak berburu itu Pak. Dan nggak mungkin pakai airsoft kan. Nggak mungkin. Tuh. Kena babi mah dia geleng-geleng doang, apa nih, paling begitu doang dia. Aduh gitu. Mending aduh cuma. Babinya nggak ngomong aduh. Nggak ngerasa apa-apa juga dia. Gimana rasanya? Babi hutan kan kulitnya tebel. Bingung juga tembak. Aduh. Hah? Babi Waduh. Nih babi yang lilin apa gimana nih, kabur lagi.
Woi, gue lupa pakai jaket. Gue nggak pakai Google. Jadi seru juga tuh Pak berburu Pak. Aduh, kalau masih ada kontaknya seru juga nih kalau Iya, ya lu sama dia gue tongkrongin di satu Gue ini sih nih. belum pernah ya ikut berburu sih, belum pernah sih. Pengen nyobain cuma belum pernah. Itu seru Pak, memang kosnya lumayan ya karena lu sewa mobil apa Ya, kan benar. khusus Pak itu Pak. Mobil, Sekali doang tuh, enak banget gue ngikutin berburu, bener-bener pagi. Wih, kayak dibilang seharian, hitung 2 hari kali itu. Iya. Bener-bener nyari dulu ya kan. Iya benar. Sampai diajarin dulu, di train dulu, kasarnya gue di briefing dulu gitu, diedukasi dulu. Kalau misalnya babinya gimana kamu kekejar, Ya, larinya kabure. gimana, itu dikasih tahu tuh. Weh, dikejar babi kan, pengalaman seumur itu. Nggak boleh lari lurus Pak. Iya, harus minggir. Dia kan larinya lurus. Iya, babi kan nunduk Pak. Heeh. Dia malu Pak, soalnya kalau Minggir. dia babi. Ya. Babi sih. Dia malu kalau dia babi, makanya dia lari nunduk. Oh, jangan lurus, belok-belok gitu kan. Diajarin dulu lagi, tapi lu nggak paham sih. Enggak, gue nggak begitu paham tentang berburu apa segala macam. Babi. Ini ngomongin perizinan Pak. Ah. Belakangan nih Pak. Hmm. Orang nih jadi koboi Pak, banyak banget Pak di Ah, Indonesia. Pak. itu. Wah, nih mohon maaf nih gue bilang kampret. Ya itu yang Iya, merusak, iya. yang merusak orang-orang yang niatnya bukan buat begitu kayak lu kan. Iya, ngerusak olahraga kita. Karena namanya kan jadi jelek. Padahal yang bersalah ya atau yang salah adalah orang yang menyalahgunakan, bukan alatnya. Cuma kebetulan yang dipakai adalah alatnya, alat kita olahraga nih. Gitu loh, ya kan, koboi-koboi jalanan, Itu pepet-pepetan. pakai airsoft itu ya balinya. Ada yang bilang airsoft, ada yang bilang airgun gitu kan. Cuma kalau senpi asli, gue belum pernah ketemu beritanya. Mungkin ada. Cuma kalau senpi asli pun juga resikonya untuk dia ngeluarin senpi asli dan todong-todongan itu gede. Karena kan implikasinya atau impactnya panjang buat dia sendiri. Karena senpi itu pun juga ada izinnya dan ada cara bawanya. Misal nih, senpi itu dibagi sama dua klasifikasi kalau gue tahu, sejauh gue tahu. Satu untuk penggunaan olahraga, satu untuk bela diri. Jadi senpi bela diri itu memang ada. Nah, senpi yang untuk dipakai olahraga itu harus dikandangin. Maksudnya? Dikandangin atau disimpan di dalam Kayak gini lah? bukan dikandangin di lapangan tembak. Jadi kalau lu kelabak Senayan itu ada namanya gudang senjata. Itu isinya senjata semua, men. Wow. Senjatanya orang-orang. Terus? Nah, biasanya ada di situ. Itu untuk olahraga. Ah. Nah, memang harus dikandangin atau ditaruh di tempat nembak lah istilahnya. Nah, untuk senpi bela diri, tadi yang senpi olahraga tadi berarti kan nggak bisa dibawa-bawa dong. Ya. Nggak mungkin dibawa. Yang kedua, senpi bela diri itu pun juga strict peraturannya. Aha. Jadi untuk izin senjata bela diri itu ada namanya IKSA. IKSA itu surat izin senjata api bela diri. Itu juga dinaungi dinaungi oleh negara bisa mengeluarkan IKSA itu untuk orang-orang yang pengen punya pistol untuk alat pelindung diri atau alat bela diri. Tapi sebatas bela diri. Jadi kalau misalnya lu pakai buat nodong orang, sedangkan lu tidak dalam keadaan terancam, lu bakal kena pasal. Lu yang bakal diborgol. Wow. Iya. Serba salah ya? Jadi nggak bisa sembarangan. Misalnya lu punya IKSA gitu ya, punya surat izin senjata api bela diri. Dan senjata api bela diri itu harus melekat di badan. Antara di pinggang lu, di sini, ya pokoknya melekat di Dan badan. disarungin juga lah Dan ya. disarungin juga, dan safety, dan nggak boleh lu taruh tas. Karena di saat lu taruh tas lu diambil orang, nanti akan ada penyalahgunaan. Itu istilahnya itu peraturannya ketat lah kalau IKSA itu. Dan definisi dari bela diri itu sendiri pun juga ya harus dipahami sama orang itu. Misal gue sempat ngobrol ya sama teman-teman dari IKSA ya. Terus gue nanya, "Bro, kalau misalnya gue lagi jalan sama temen gue nih, naik motor. Gue punya IKSA. Gue lagi touring misalnya berdua bertiga sama temen gue, tiba-tiba temen gue yang di depan ini mau dibacok sama orang. Atau dia dalam kondisi terancam lah misalnya. Gue boleh nggak bantuin dia pakai IKSA? Nggak boleh. Karena yang terancam temen lu, bukan lu. Yang punya izin kan lu. Dan ini pistol bela diri, bukan bela orang. Jadi kalau misalnya, dan itu ketat tuh, pembahasannya ketat. Dan teman-teman IKSA bilang gitu. Jadi kalau misalnya gue ngelihat teman-teman IKSA yang punya senjata bela diri itu, mereka orang-orang yang strict semua. Dan mereka tahu cara pakainya. Dan mereka bukan cowboy. Walaupun gayanya mereka keren ya, di dalam bajunya mereka tuh ada pistol di dalam pinggangnya mereka. Cuma orang-orang IKSA itu mereka Dan kelihatan. orang-orang yang nggak boleh kelihatan. Oh, nggak boleh. Conceal carry itu adalah dibawa dengan kondisi tertutup atau tidak terlihat.
Jadi pistol itu nggak boleh lu tunjukin kayak polisi di bawah, di samping pinggangnya itu kelihatan pistol, nggak boleh. Pistol IKSA nggak boleh ditunjukin ke orang. Jadi nggak boleh dalam kondisi gampang terlihat. Ya mungkin kalau misalnya di dalam bajunya dia lagi ngangkat tangan atau lagi berkegiatan terus ketarik dikit bajunya sehingga kelihatan dikit, ya nggak apa-apa. Tapi kan bukan maksudnya dia mau nunjukin. Nah, untuk pembuktiannya gimana ya? Maksudnya pembuktian? Gini, gue jalan sama lu touring. Yang mau dibacok gue sama begal. Ya kan? Lu melindungi gue. Ngangkat. Set. Tapi pengakuan lu yang mau dibacok, lu melindungi diri. Wah, ya itu udah proses karena kan lah. nggak semua hal Ya, itu benar. sempat terekam video. Nggak semua orang touring itu dibikin jadi motovlog. Iya. Ya Jadi kan? kalau misalnya udah kondisional kayak gitu ya udah kita serahin ke orang-orang yang punya hak untuk menyidik dan menyelidiki lah. Nah, nanti kan ketahuan kita ya, serahkan bohong ke mereka apa lah gitu kan. apa segala macam gitu ya. Betul. Tapi ya repot juga kalau teman mau dibacok lu diem aja gitu kan. Ya itu ya paling kita bantuin dia cuma ya jangan Kecuali ngeluarin gitu. pistol lu kecuali pada saat Bacok mau gua aja. Pas mau dibacok baru gini. pada saat lu mau bantuin temen lu dan lu terancam juga ya udah itu kan kondisi yang Pas lu menurut lagi gua ngomong. masuk ya menurut gua Iya kan masuk. pas lu lagi ngomong jangan bacok dia udah kebacok duluan. Itu tapi- serba salah. Karena ada beberapa case kan kayak orang melindungi diri ya nggak pakai pistol nih, nggak pakai mainan, nggak pakai apa, tapi ya dia sempat malah dibungkus gitu kan. Ya malah ya itu makanya akhirnya case by case baik yang sudah terjadi atau yang belum ya kita serahkan kepada pihak yang berhak dan punya wewenang untuk melakukan penyidikan itu dan apapun hasilnya ya kita serahkan ke mereka. Kita nggak ada teman polisi sih ya. Enak banget nih ngobrol begini ada polisinya gitu. Maksudnya Oh ya, untuk bisa mengedukasi aja sih. tujuannya. Ya, bisa aja sih kalau misalnya ini karena kita sendiri kan juga Penting banget loh kayak gini-gini karena penting. nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang deket rumah gua nih BKT lagi banyak banget Oh, kasus-kasus begitu. iya. Ya satu sisi melindungi diri gimana? Ya Mau itulah, ngasih motor kredit Ya, ya, kan makanya masih itu aja kredit. dapetinnya berdarah-darah ya. Ya Kasarnya mungkin kan kalau begitu, misalnya serba salah. motor mau diambil ya tanya aja alamat yang mau ngambil gitu kan. Jadi nanti Bisa kalau, banget. Ya, jadi nanti kalau misalnya lu mau dicari kreditnya lu nama orang yang ngambil motor gue deh. Gitu. Enggak sih Pak, asuransi Pak. Ada asuransi cover Iya, Pak. iya. Yang nyesekan kalau belinya cash Pak. Ya udah. Saya nggak suka kredit lah, nabung aja gitu kan. Terus Iya, beli cash baru pakai 1-2 hari gitu kan udah Iya. udah ada plat apa segala macam dia pakai kerja begal Pak. Aduh repot mang. Ya Ada yang mudah-mudahan parah inilah Pak, sampai kita semua robek dilindungi lah. sini Pak. Iya serem. Saya ngeliat Bang. bapak-bapak orang pulang kerja tuh kasihan banget gitu kan. Nah, Iya. mungkin orang-orang yang koboi jalanan mungkin nggak nih? Yang kita sebutnya koboi jalanan. Gitu. Iya. Apakah dalam kondisi itu mereka tidak terancam? Iya. Atau bahkan mereka nggak punya izinnya? Ya mereka mau dibilang terancam gimana? Ya mungkin beberapa kasus yang kita lihat kemarin-kemarin gitu ya. Ya mobil serempetan sama mobil, yang diserempet, yang satunya ini juga nggak ngeluarin apa-apa, bahkan nggak keluar dari mobil, ya kan? Nggak menunjukkan dia tuh punya senjata atau hal yang bisa mengancam si orang yang megang pistol itu, ya gua anggap dia nggak terancam. Karena terancam itu adalah Definisi kondisi. terancam ini loh. Nah, misalnya gini, kondisinya adalah lu berhadapan sama orang yang megang pentungan kayu atau tangan kosong ya, tangan Nah, kosong. tangan kosong Lu nggak bisa bilang itu terancam karena Cuman di masa bro. nah kalau di gengbeng masa gue nggak ngerti ya. Nah itu Ya ya. kan Kalau karena di kalau nggak geng-geng- salah kemarin sempat ada beberapa ada kasus juga yang ada orang ini yang nggak tahu gue ada kejadian apa dia udah rame di istilahnya apa ya dikepung Ya mau lah. di masa lah. Iya mau di gengbeng sama masa dia ngeluarin pistol. Tapi dia tuh ngeluarin akhirnya tapi ditaruh bawah sama dia. Nggak ditunjukin ke orang ya atau nggak buat nodong ya, tapi ditaruh di samping sama dia. Jadi orang tuh ngeliat oh dia megang pistol. Nah itu buat gue adalah kondisi defensif. Itu nggak apa-apa kalau buat gue ya. Menurut gue ya karena dia nggak nodong satu. Kondisi dia juga dalam keadaan yang udah terdesak dan kemungkinan mengancam karena dia mau digengbeng tadi kan. Ya dia ngeluarin itu supaya orang-orang pada mundur ya dan dia juga nggak ngacung-ngacungin. Setahu gue dia tuh sama dia tuh ditaruh samping atau taruh belakangnya dia gitu. Tapi orang-orang lihat dia ngeluarin pistol. Tapi lu ada ya teman dari apa ISPA tadi ya? Iksa. Iksa. sorry. Iksa ada teman-teman Iksa ada. Wah, kapan-kapan boleh tuh ya. Boleh kita ngobrol sebentar. Jadi Ya, jadi biar fokus topiknya adalah koboi jalanan. Jadi kita sambil nge-review konten-konten yang Benar. viral itu, ya kan? Terus kita kupas secara Boleh, aturan boleh. main dia karena Ya. otomatis kan kalau mereka yang bicara kayaknya lebih asik gitu loh. benar karena mereka yang sudah istilahnya mereka punya, mereka tahu regulasinya. Ya kita bisa ajak mereka ngobrol karena gue yakin mereka pun juga
yang ngelihat koboi jalan itu juga gerah juga karena kan kalau misalnya beli membela diri ya lu bukan pistol bela diri. Pistol bela diri ada klasifikasinya sendiri. Oh beda, apa tuh yang? Ada. Nah setahu gue pistol bela diri itu ada kalibernya. Jadi dia tuh kaliber 22, 9 Tapi itu termasuk karet. senpi atau? Senpi. Oh senpi. Senpi, tapi kalibernya beda, bukan 9 mili yang tajam ya. Karena 9 mili tajam. Jadi mereka ada 9 mili cuma karet. Pelurunya karet. Pelurunya kepalanya karet. Jadi memang tujuan pistol IKSA itu ya kalau kena bagian badan tertentu fatal. Cuma tapi mereka mati. pun juga juga pada saat mereka nembak. Jadi kemarin sempat ada acara menarik dari teman-teman IKSA yang bikin di lapangan tembak Senayan. Ya jadi istilahnya fun shooting lah. Mereka bikin acara nembak-nembak, ada targetnya apa segala macam. Nah targetnya ini lucu bentuknya. Dan buat gue tuh menarik dan itu edukatif sekali. Karena apa? Orang tahunya kan bela diri itu ya pokoknya lu punya pistol bisa nembak, nggak gitu. Karena ya yang boleh ditembak itu adalah bagian-bagian yang tidak mematikan pada saat ditembak. Nah, jadi bentuknya itu, targetnya itu menyerupai orang, tapi bukan orang ya. Ya, yang gambar itu. Bukan bentuk orang. Yang hitam itu ya ada. Bukan, jadi cuma warna doang. Kepala itu merah, badan itu warna kuning kalau nggak salah, kaki hijau. Jadi yang boleh ditembak tuh sebenarnya kaki doang. Melumpuhkan. Betul, melumpuhkan. Makanya jadi pada saat lo lagi kalau nggak salah ya, polisi pun kan kalau ada penjahat lari yang ditembak kaki kan. Ya. Jadi memang tembakan itu tidak boleh mematikan, harus nembak kaki, melumpuhkan aja. Melumpuhkan gitu. kaki, tangan, yang kira-kira tidak mematikan lah. Jangan lu arahin ke badan atau kepala, ya amsyong orang. Itu ada psikotesnya katanya. Gue nggak tahu untuk tesnya. Setahu gue ada. Cuma gue belum pernah ngobrol atau lebih lanjut mengenai tesnya atau cara dapetnya gimana. Tapi setahu gue ada psikotesnya. Harus nih kita bakal kocokin mereka orang-orang gitu kan, itu sampai muncrat habis-habisan. Soalnya ini penting loh buat edukasi. Iya benar. Dan mereka pun juga pasti seneng lah karena kan bisa jadi sarana mereka untuk edukasi orang banyak kan. Iya, dan gue berharap nanti ada penjelasan mereka yang kalau gue bukan pemegang pistol, tapi gue adalah sebagai orang yang ditodong. Nah itu kan, itu penting juga dalam arti. Iya. In case rempetan mobil sama motor, atau ada kejadian apa di salah paham di jalan, di luar rumah gitu ya, atau bahkan di rumah gitu kan, ya lu nggak tahu rumah lu disatuin debt collector gitu kan, tagih kan lumayan juga ya kan, ada oknum-oknum juga yang bukan pasti sih, kemungkinan lah ya, kemungkinan besar nakal, gitu kan. Ini seru yang ini ngobrolin gini emang sambil main enak ya. Boleh sambil main lah, kapan lah kita janjian lah, gak tahu gue lah. Boleh, pokoknya tiap Sabtu gue latihan, kabarin aja. Boleh lah, deket ini Jatimulyo, deket, motoran juga cepet gue nyampe. Motor deket. Itu salah satu anggota gue kan ada yang tinggalnya di Depok. Dari Depok dia ke situ pagi-pagi tiap Sabtu latihan, siang balik. Wah, ntar gue minimal kan nonton dulu, gini latihan. Gini latihan. Ini wajib lah. Dul, mau ikut gak, Dul? Lah? Lu jangan nembakin cicak aja pakai karet begini. Itu kan ajakan, jadi pilihan dong. Oh, iya, pilihan. Gak usah emosi. Bapak, saya nggak punya surat nih. Surat cinta. STNK saya punyanya, motor ya. Waduh, seru banget nih, men. Thank you banget udah mau. Gue yang thank you nih, boleh diajak ngobrol-ngobrol di sini. Iya, kangen juga lah. Dulu kan yang kita bahas kan seputaran pemilihan aja, soal politik kampus dan lain sebagainya. Kadang kita nongkrong lagi soal, teman saya diskusi filsafat juga orang ini soalnya dulu. Seru ya kalau kita udah ngobrolin begitu ya. Dulu mah malam-malam kita lewati enteng. Sekarang begadang dikit besok sakit coy. Iya, makin senja Pak. Umur nggak bohong. Umur nggak bisa bohong. Umur nggak bohong. Tapi lumayan terlatih ya, terjaga kesehatan dengan olahraga ini. Kalau namanya olahraga kan menjaga kesehatan. Ya salah satunya. Cuma kan kalau untuk olahraga nembak ya karena memang gue lakukan cuma seminggu sekali pada saat lagi ngelatih. Ya dibilang cukup enggak sih. Nggak cukup untuk sampai bikin badan fit, makanya kan agak melar nih saya sekarang. Iya. Saya juga setahun nih Pak nggak nge-gym. Iya, ini perut bapak-bapak lah udah pokoknya gitu kan. Kita sudah bapak-bapak sekali ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri.
Thank you for coming bro. Sip, thank you bro, udah Sampai having me di sini. Dibawain, gue padahal nunggu laras panjang sih sebetulnya. Nah, laras Tadi nggak ke bawah ya? Nggak ke bawah. Nggak, gue saya ya karena kan kondisi lagi sensitif, gue juga berusaha kooperatif dengan para petugas yang ada di jalan. Jadi ya gue bawa Yalah, seaman mungkin dan namanya juga aturan dibuatkan untuk melindungi banyak orang. ya dan juga ya seminim mungkin lah gue bawa, yang penting ada bentuknya. Gue nggak bawa magazin, gue nggak bawa peluru. Jadi kalau misalnya ditanya pun juga ya nggak gimana. Tapi gue lupa. Dulu yang lu bawa laras panjangnya apa? M4 dulu, M4 basicnya M4. Ya. Aduh, semoga kapan-kapan nanti sama teman-teman dari organisasi perizinan tuh apa? IKSA. IKSA. Teman-teman Saya IKSA lupa boleh deh kita ngobrol-ngobrol karena pistol bela diri itu Waduh, untuk penting banget nih untuk dikupas diedukasi tuh nih. menarik. Tapi memang pistol bela diri mahal. Oh iyalah, izinnya aja mahal kan? Ya. Izin dan pistolnya mahal. Iyalah, karena memang tidak sengaja dibuat mahal kalau menurut gue supaya ya. tidak gampang diakses orang. Supaya nggak gampang dimiliki orang. Ya. Kecuali SIM ya. SIM itu harus murah. Colongan. Oke, thank you for watching yang udah nonton dari awal sampai habis. Waktu semakin malam, sengaja kita ambil hari Jumat biar besoknya libur, biar bagaimana kita bapak-bapak. Ya. biar tidur lama. Biar tidur lama, Pak. Daripada migrain besok sama vertigo, penyakitnya nggak jauh-jauh. Iya. Mudah-mudahan bisa kumpul-kumpul terus ya. Sip, Kangen sehat-sehat nih juga kita, lah. sehat-sehat lu. Oke, thank you for watching sekali lagi dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bisa di-share karena ini edukasi yang bagus banget. Sengaja memang gue datangin dia untuk sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar termasuk gue dan dari IKSA tuh gue tunggu banget. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita gas lah. Sip. Oke ya, thank you for watching. Bye-bye. Motoran juga cepet gue nyampe. Motor dekat. Itu salah satu anggota gue kan ada yang tinggalnya di Depok. Dari Depok dia ke situ pagi-pagi tiap Sabtu latihan, siang balik. Wah, ntar gue minimal kan nonton dulu. Gini latihan. Gini latihan. Ini wajib lah. Dul, mau ikut gak Dul? Lah? Lu jangan nembakin cicak aja pakai karet begini. Itu kan ajakan jadi pilihan dong. Oh iya, pilihan. Gak usah emosi. Bapak. Saya nggak punya surat nih. Surat cinta. STNK. STNK saya punyanya, motor ya. Waduh, seru banget nih men. Iya. Thank you banget udah mau. Wah, gue yang thank you nih boleh diajak ngobrol-ngobrol di sini. Iya, kangen juga lah. Dulu Iyalah, kan yang kita bahas kan seputaran pemilihan aja, soal politik kampus dan lain sebagainya. Kadang kita nongkrong lagi soal teman saya diskusi filsafat juga orang ini soalnya dulu. Seru ya kalau kita udah ngobrolin begitu ya. Dulu mah malam-malam kita lewati enteng ya. Sekarang begadang dikit besok sakit coy. Iya, makin senja Pak. Umur nggak bohong. Umur nggak bisa bohong. Umur nggak bohong. Tapi lumayan terlatih ya, terjaga kesehatan dengan olahraga ini. Kalau namanya olahraga kan menjaga kesehatan. Ya salah satunya. Cuma kan kalau untuk olahraga nembak ya karena memang gue lakukan cuma seminggu sekali pada saat lagi ngelatih. Ya dibilang cukup enggak sih. Nggak cukup untuk sampai bikin badan fit. Makanya kan agak melar nih saya sekarang. Iya. Saya juga setahun nih Pak nggak nge-gym. Iya. Ini perut bapak-bapak lah udah pokoknya gitu kan. Kita sudah bapak-bapak sekali ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Thank you for coming bro. Sip, thank you bro, udah having me di sini. Dibawain, gue padahal nunggu laras panjang sih sebetulnya. Tadi nggak ke bawah ya? Nggak ke bawah. Nggak, gue saya ya karena kan kondisi lagi sensitif, gue juga berusaha kooperatif dengan para petugas yang ada di jalan. Jadi ya gue bawa seaman mungkin. Namanya dan juga aturan dibuatkan untuk melindungi banyak orang. Ya, dan juga ya seminim mungkin lah gue bawa, yang penting ada bentuknya. Gue nggak bawa magazin, gue nggak bawa peluru. Jadi kalau misalnya ditanya pun juga ya nggak gimana. Tapi gue lupa. Dulu yang lu bawa laras panjangnya apa? M4 dulu, M4 basicnya M4. Ya. Aduh, semoga kapan-kapan nanti sama teman-teman dari organisasi perizinan tuh apa? IKSA. Teman-teman IKSA boleh deh kita ngobrol-ngobrol karena pistol bela diri itu untuk dikupas tuh menarik. Tapi memang pistol bela diri mahal. Oh iyalah, izinnya aja mahal kan? Ya. Izin dan pistolnya mahal. Iyalah, karena memang tidak sengaja dibuat mahal kalau menurut gue supaya tidak gampang diakses orang. Supaya nggak gampang dimiliki orang. Ya. Kecuali SIM ya. SIM itu harus murah. Colongan. Oke, thank you for watching yang udah nonton dari awal sampai
habis waktu semakin malam, sengaja kita ambil hari Jumat biar besoknya libur, biar bagaimana kita bapak-bapak. Iya, iya. biar tidur lama. Biar tidur lama, Pak. Daripada migrain besok. Sama vertigo, penyakitnya nggak jauh-jauh. Iya. Tuh, mudah-mudahan bisa kumpul-kumpul terus ya. Sip, Kangen sehat-sehat nih juga kita, lah. sehat-sehat lu. Oke, thank you for watching sekali lagi, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bisa di share karena ini edukasi yang bagus banget. Sengaja memang gue datangin dia untuk sama-sama kita belajar. Ya, Sama-sama kita belajar, termasuk gue dan dari Iksa tuh gue tunggu banget. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita Boleh. gas lah. Sip. Oke ya, thank you for watching. Bye-bye. Ngocok mas, ngocok terus.